Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Tazkiyah Malia Rafiq dari kelas 10 Kansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Halimah As-Sa'diyah yang merupakan ibu susu Nabi Muhammad SAW. Keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungan itu terkenal tandus. Bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Pada saat itu, kampung sedang dilanda pacaklik. Hewan ternak yang berada di sana semuanya kurus dan kering. Tidak jauh berbeda dengan kondisi tempatnya hidup, kondisi perekonomian keluarga Halimah pun sedang tidak membaik. Bahkan, kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak bisa mendapatkan ASI. Halimah tidak mengeluarkan ASI dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Kala itu, kondisi yang benar-benar sulit bagi keluarga Halimah. Suatu hari, Halimah bersama perempuan-perempuan kabilah Sa'ad yang lain pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami yang bernama Haritsah dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina dan seekor unta yang sudah tua. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kendaraannya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan saat malam ia tidak bisa tertidur karena kedua bayi masih terus menangis. ASI Halimah tidak keluar sama sekali, begitu juga unta yang dibawanya. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban yang dapat mengubah kondisi mereka saat itu. Saat sampai di Mekah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad pun mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian banyak perempuan yang ada, tidak ada satupun yang mau membawa Rasulullah SAW kecil untuk disusui. Hal itu dikarenakan Rasulullah SAW yang yatim sehingga mereka tidak melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui seorang anak yatim. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi dan semua sepakat untuk kembali ke kampung. Namun, lagi dan lagi kenaasan menimpa keluarga Halimah. Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan, untuk menyusui anak sendiri saja tidak bisa. Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapat bayi untuk disusui. Namun, bagaimana lagi? Hanya Rasulullah SAW seorang yang belum mendapat ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah SAW kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan hal baik bagi keluarga Halimah. Dengan mendapatkan seorang bayi, artinya Halimah dan keluarga bisa kembali ke kampung bersama perempuan-perempuan yang lain. Keanehan mulai dirasakan Halimah saat Rasulullah SAW berada di pangkuannya. Kedua asinya seakan-akan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah SAW kecil pun bisa menyusu hingga kenyang. Bahkan, kedua bayi yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tertidur pulas. Tidak hanya kedua ASI Halimah yang penuh, kini unta tua miliknya juga berisi susu. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Pada malam harinya, mereka bisa beristirahat. Semuanya bisa kenyang dan tertidur dengan pulas. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi dan lagi keanehan dialami keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Rombongan yang lain merasa keheranan, keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru melaju cepat mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu pada keledai itu, pikir mereka. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang paceklik membuat susah mencari rumput. Dan hewan ternak mereka kurus serta tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah.
Kambing miliknya mengeluarkan air susu yang begitu banyak sehingga dapat diperah berkali-kali. Melihat keganjalan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka kemanapun kambing Halimah digembalakan. Tapi tetap saja kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susu. Sementara kambing Halimah terus berisi susunya dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah: yang pertama, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, yaitu ketika Halimah menerima Rasulullah yang yatim. Tidak peduli dibayar berapapun, ia merawat, menyusui dengan baik. Kebaikan Halimah pun dibalas dengan kebaikan pula, yaitu dengan perekonomiannya yang baik. Yang kedua, jangan putus asa. Saat Halimah belum mendapatkan bayi, ia tidak menyerah begitu saja. Ia terus mencari bayi untuk ia susui dan ia rawat. Gigihan Halimah pun membuahkan hasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.